Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua Bolong. Di sini gua bakal ngobrol-ngobrol tentang sudut kamarku 1998. Siapa lagi kalau bukan dia? Michael Felicianus. Di ngap, sehat ngap. Sehat. Ya Allah. Harus sehat. Tadi gini loh. Ya, udah batuk. Dia bilang sehat. Asap rokok. Bukan, lu gua semua jauh gitu ya. Oke. Asap rokok. Ngomongin sudut kamarku 1998. Ada apaan di 98 sudut kamarku? Ada cerita sih. Mau kita mulai dari cerita tentang lagunya apa cerita tahun 98? No, 98 udah cukup bagi gua. Oh, 98 gua tahu gitu. Tapi kenapa lu harus mengambil 98 ya di sudut kamarku itu? Kayak gini, misalnya perjalanannya di singlenya ini, si Sudut Kamarku 1998 ini, itu gue sempat ada survei. Jadi Sony Tulung. bukan. Tahu nggak Sony Tulung ini ya? Tahu pasti kan Sony Tulung carinya di Indosiar. Sempet gue random nih jalan gitu, gue ditemenin sama kawan gue namanya Panca. Ya. Dia bagian dari manajemen juga. Iya. Iya kan? Gua tahu tuh temen gua. Temen lu juga kan? Senior. Iya. Gitu. Itu kami jalan itu dari Manggarai ke Blok M. Oh. Sebenarnya kita tujuannya mau ke Cipete, daerah Cipete. Cuma biasa kan naik motor, biar cepat gitu. Enggak, sekalian deh kita sambil ibaratnya penasaran, pengen tahu, pengen survei gitu, apa sih gitu. Terus kita ini orang-orang gitu. Pertanyaannya gini, ketemu nih, boleh kami wawancara gitu? Kalau yang boleh gitu, berarti welcome dong. Enak dong. Oh ya udah. Gitu. Apa di benak Anda kalau mendengar kata-kata 1998? Apa tuh? 98. Apa di benak Anda pertama kali mendengar 1998? Nggak ada. Nggak tahu. Oh ya? Iya. Yang nggak tahu. Habis itu gua tanya, emang lu lahir tahun berapa? Nah, itu baru tanya. Gitu ya? Iya dong. Lu lahir tahun berapa? Lu lahir tahun 98 nih, udah lahir belum? Udah. Karena dia masih kecil. Dia lahir tahun 96. Berarti tahun 98 dia umurnya baru 2 tahun. Ya benar. Ada yang kayak gitu, satu. Ya. Terus ada lagi yang kedua, kita datang, maksudnya apa nih, kami datang jalan gitu, bawa kamera gini. Boleh ini mau wawancara? Oh enggak. Ada yang langsung nolak duluan. Nah itu apatis. Karena kita belum sempat melontarkan pertanyaan apa gitu. Jadi kayak kita datang, oh berarti emang mungkin orangnya begitu atau emang Dia nggak mau tahu tentang 98 atau nggak? Gimana mau tahu tentang 98? Nggak mau tahu jadi. Iya, maksudnya emang nggak welcome aja gitu. Ada yang kayak gitu. Kita datang terus nanya gini. Dia antusias banget ceritanya. Semangat banget. Saya itu saksi sejarahnya. Saya seorang, bayangin itu ibu-ibu dan dia seorang guru. Sampai dia lupa nama tempat dia ngajar waktu itu apa. Gila. Iya, maksudnya terus dia mencerita itu panjang lebar. Maksudnya itu kan bagian survei kita. Maksudnya kita ada pada dokumentasinya. Nah yang lucu lagi, ada lagi. Kami nanya ke tukang bajai, abang bajai ini. Apa jawaban itu? Iya. Buat saya tahun 98 itu berkesan sekali, Mas. Anjir. Saya masih ingat tahun itu 2.500 saya bisa makan bertiga sama kawan-kawan pakai ikan, Mas. Berarti lain lagi kan? Belum tentu gitu. Iya. Belum tahu kalau dari 98 itu negatif.
Ya atau apapun itu, tapi Berarti maksudnya posisi gue tadi itu positif, dia masih di rumah terus dia masih bisa makan enak. ya Iya itu dong. balik lagi ke orang. Maksudnya Iya. cuma mendengar kata 98 itu doang gitu. Iya. Bukan tahun 1998 itu intinya ke arah sana yang politisasi itu enggak. Oke, ke arah Dan informasinya lah ya. bukan iya Dalam lirik lu, dalam judul dulu deh, nggak usah bicara lirik. Sudut kamarku 1998. True story kah? Jadi ini True story kah? Itu dulu kan. ya true story berdasarkan kisah nyata. Jadi untuk lebih tepatnya diangkat dari kisah nyata. Siapa? Adalah gitu. Maksudnya adalah sosoknya. Sosok ya gue sebut aja gitu. Maksudnya sosok seorang ibu ini. Dia dia itu dilihat, maksudnya dia cerita ibu ini dari kawan-kawan kita juga yang emang ini baru aktivis secara Real. aktivis yang orang kenal pada umumnya ya. Oke. Maksudnya orang tahu ya. Jadi dari kawan kita ini kan jadi cerita waktu itu gue lagi di studio sama Estu tuh produser gue. Jadi gini, ini ada ceritanya nih. Si Anu sempat cerita. Gitu. Maksudnya si John Lemon aktivis ini gitu. Cerita nih. Lu inget kan waktu tahun 98 ada apa gitu. Oke. Iya kan banyak dong berarti tahun Banyak banget. tapi gue langsung menuju ke arah situ aja gitu maksudnya. Oke, iya gimana? Nah, ini ada nih ceritanya tentang seorang ibu. Dia sampai hari ini berarti udah 22 tahun itu kan. Yes. Sampai hari ini masih ngebersihin kamar anaknya, masih gantiin spray, masih nyiapin makan. Terus gue bingung dong, Ya, gue pengen nanya nih. anaknya kemana? Nah, cuman gue nggak mau motong. Nah itu udah dari situlah berarti dari situlah tujuannya kan itu kan maksudnya Tahu. halnya jelas dong, halnya jelas maksudnya kalau dalam 98 berarti halnya jelas ada sejarah kelam yang terkait dengan si anak ibu ini. Oke. Iya dong. Iya, pasti Maksudnya gitu. Nah, ya udah akhirnya tercetuslah ide kita bikin lagu dan didedikasikan buat Ibu. ibu itu pertama dan ibu-ibu lainnya. Oke, orang-orang tua lainnya. Ya khususnya lebih ke ibu sih dan ke ibu-ibu lainnya. Berdasarkan dari kisah itu. Tapi kalau berdasarkan kacamata kami, maksudnya gue dan Estu ini, kami ini lebih menyoroti ke ada loh ternyata, maksudnya ngomongin cinta ibu itu nyata banget gitu, sampai segitunya. Maksudnya bukan dalam artian kita mau nyinggung tragedi atau membangkitkan memori jelek, enggak, karena kami ini pengen, maksudnya lo kan anak cowok, gue anak cowok juga. Tapi lu Gimana sih sama ibu kita gitu? Oh, pasti. Gitu. nggak bisa dibicarain dengan kata menurut gue kalau kita bicara ibu gitu bang. Gue nggak kebayangin gitu, maksud gue perasaan nyokap gue gimana gitu ketika. Nah itu. Berapa lama lu prosesnya? Prosesnya dari ide itu sekitar 2 mingguan kami berproses. Maksudnya gue sama Estu kebetulan waktu itu ide dasarnya emang dari Estu untuk maksudnya ininya, terus gue terjemahin di si gitar perahu ini, nyari lirik susunannya gimana. Nah akhirnya dapat satu bagan, terus yaudah kita patenin ini. Kenapa sudut kamarku? Mitosnya kalau udah nggak ada, terus ada yang gentayangan. Ada yang inilah gitu. Biasa ketemu di mana? Di pojok. Ya, ceritanya maksudnya skenarionya gitu. Kita lebih menyoroti gila ya. Ibu itu ternyata kalau sayang sama anak, cinta ya udah begitu deh gitu. Nggak bisa pakai kalimat, nggak bisa. Ya kita nggak bisa ngomong. Nggak bisa. Maksudnya kita nggak bisa menjelaskan, menjabarkan karena kita bukan ibu. Bukan. Gitu. Beda spesies juga. Anjir. Bukan gender ya, gue spesies ya.
Nah, seandainya kalau nggak ada pandemik, nggak ada si corona nih, akan jadi seperti apa? Launching seperti album Mikael. Nah, itu dia. Karena kebetulan The Bunny Army udah menyiapkan konsep yang sedemikian rupa. Sedemikian apa ya? Ibaratnya sedemikian adanya itulah gitu. Sedemikian mikiannya gitu. Kalau kecewa, gue ngomong kecewa lah. Iya. Gak munafik kan? Anjing, kenapa mesti ada berita kayak gini sih? Ibaratnya gitu. Soalnya dikit lagi itu bicara 2 minggu lagi kalau nggak salah. Tapi gini, siapa kita? Kita manusia apa Tuhan? Oke, kelar gua. Nah, balik lagi ke situ. Kalau gue gitu, masalahnya cerita yang kita angkat ini, apalagi berhubungan sama si single ini, itu erat hubungannya sama kemanusiaan, bukan sama ketuhanan. Itu yang nggak bikin gue kendor. Oke, ini kayak udah hukum Tuhan yang udah digaris sama Tuhan ya. Gue pribadi nggak percaya sama manusia. Iya. Tapi gue percaya Tuhan. Oke. Kelar gue kalau gitu. Tapi entah gimana, manusia yang nggak gue percaya ini gitu maksudnya, manusia yang gue nggak percaya ini, itu kok bisa bikin gue kasihan, bisa bikin gue seneng. Nah itulah kenapa maksud gue, ya kenapa kita nggak ngeliat dari sisi kemanusiaannya aja. Ya udahlah, ini kan satu dunia yang ngalamin berarti kan, berarti nggak cuma orang kita doang atau gimana gitu. Ngapain harus gue kecewa ya gitu. Iya sih. Sedangkan di sini gue yakin yang kita lakuin ini, yang Bunny Army lakuin ini adalah satu hal yang positif gitu. Nggak sia-sia lah ya. Nggak tahu sia-sia apa enggak, tapi Nah, gue yakin nggak sia-sia gitu. Maksudnya harapan nggak sia-sia. Karena kalau gue ketika gue percaya bikin sesuatu dari hati yang udah gue rasain gitu, nggak sia-sia. Walaupun gue agak kendornya di situ cuma karena keadaan aja sih yang belum gue terima sampai sekarang gitu. Jujur pribadi, wah jadi Ekstranya adalah ekstra bagaimana kita mempromosikan lagu ini keluar, sedangkan kita nggak boleh keluar. Iya kan? Kalau menurut gue ya, itu apalagi buat musisi-musisi yang swadaya gitu, nama bekennya kayak musisi indie katanya gitu. Oke. Paling efektif berdasarkan pengalaman gue dan beberapa kawan musisi yang suka jalan-jalan, jalan-jalan, tour, live perform, meskipun skalanya kecil, jadi bagian. Jadi bagian itu pasti. Tapi meskipun skalanya kecil ya, gue ngomong maksudnya mungkin dalam skala kecil, tapi itu impactnya gede banget buat kita si pelakunya. Bicara sekamarku gitu, apa lu masih ada materi-materi lain lagi? Ya masih jelas kan tadi tujuannya kan buat album kan. Berarti ada sekian yang udah di-preparein. Sekian ya maksudnya. Semua udah clear. Menunya cara produksi udah clear. Clear mixing, tinggal mixing mastering lah cuma. Kesulitan di sudut kamarku apa? Kesulitan apanya? Produksinya dan pembuatan prosesnya. Kesulitannya lebih ke itu tadi, bagaimana pesannya ini nyampe tanpa ada keberpihakan. Selain lo menulis lagu, lo ngedirect musik, lo pengen ngapain lagi bang buat masyarakat gitu dalam dunia musisi? Dalam dunia musik gitu maksudnya? Musik sorry. Lo mau ngapain lagi sih? Cita-cita gue tuh, mantap. Wine. Arak Bali. Kalau ditanya gue mau ngapain lagi ya gue mau berkarya terus lah. Satu yang jelas pasti gue berkarya terus. Selama gue masih bisa nulis apapun itu, baik itu keresahan gue atau keresahan orang lain, selama gue masih bisa membantu kawan gue yang membutuhkan membutuhkan adanya musik gitu, ya gue akan lakukan itu gitu. Lu pengen dikenal sebagai musisi apa sih? Michael Versianis musisi apaan itu? Gue lebih milih banyak duit lah daripada terkenal. Banyak duit daripada terkenal? Gue nggak milih dikenal, gue milihnya banyak duit. Gimana caranya?
Ya mungkin bisa Ngepet. aja. Ya enggak. Kan secara musisi dia pasti kalau mau duit pasti terkenal dulu. Dan terkenal pasti duit ngikut ya dong. Secara logika. Bisa jadi gue banyak duit dulu baru terkenal. Terakhir kaya. Hah? Terakhir kaya itu mah. Nah, ya kan? Bisa jadi dong. Oke. Bisa jadi, tapi ya kalau misalnya ditanya kepengenannya gue dikenal musisi yang seperti apa gitu. Ya kayak gini, yang lu ketemu aja lah gitu. Yang kalian ini pada ketemu gini, Michael tuh kayak apa sih, tuh kayak gitu udah. Oke. Coba ya. Buat yang mau dengar Sudut Kamarku 1998 bisa didengerin di YouTube Michael Felicianus, dan gua harap bisa komentarin di situ gimana sudut pandang kalian, gimana persepsi kalian, terserahkan ke kalian. Jangan lupa di subscribe. Oke, gua Andi Bolong dan master gua, produk gua, Michael Felicianus pamit. Produk. Kita pamit. Ciao.